Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau memang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa? Nggak tahu. Sakit. Yang sakit kita doakan bersama-sama, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan atau penyakitnya diangkat oleh Allah sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal. Selanjutnya Pak Guru ingin menanyakan, sudah dicek kembali pakaiannya, tempat duduknya sudah rapi? Sudah. Iya. Kalau sudah rapi, menandakan kita siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Ayo, dipersilakan. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Oke anak-anakku, untuk pembiasaan selanjutnya yakni kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya untuk semakin kita supaya mengenal negara kita, supaya kita juga cinta terhadap tanah air kita. Pak Guru minta nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat ya. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin. Ya silakan. Hiduplah Indonesia, Indonesia airku, tak tumpah darahku. Di sana laut
Terima kasih tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya pembiasaan kita supaya kita cinta terhadap tanah air kita, negara Indonesia Raya. Yang selanjutnya Pak Guru ingin bertanya, semalam udah belajar apa belum? Alhamdulillah kalau sudah belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ya, yang semalam sudah baca, Pak Guru ucapkan terima kasih karena nanti akan mempermudah hari ini ketika akan dibahas. Kalau sudah dibaca berarti akan menambah pemahaman untuk hari ini. Oke, silakan dibuka bukunya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dari halaman 17 sampai halaman 19. Silakan kamu buka, kamu baca dan dipahami. Setelah itu nanti Pak Guru persilakan untuk bertanya kepada Pak Guru atau rekan kamu apabila ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Sekarang Pak Guru persilakan untuk membaca. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji. KI yang pertama adalah menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI 2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangganya, serta cinta terhadap tanah air. KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan juga mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan juga kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan juga di tempat bermain. KI keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan juga konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku akhlak beriman dan berakhlak mulia. KD-nya, kompetensi dasarnya, yakni 1.2 meyakini adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan juga maha esa. Terus yang kedua, 1.4 meyakini adanya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang mengaitkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan juga maha esa. Terus indikator pencapaian kompetensi 1.2.2 adalah menunjukkan adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan juga maha esa. Terus indikator 1.4.1 mengaitkan adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. IPK 1.4.2 menunjukkan adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, selanjutnya KD 2.2 adalah menunjukkan sikap berani, terpuji, peduli, mandiri, dan juga teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, dan juga al-ahad. Terus kompetensi dasar 2.4 adalah menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya 2.2.1 adalah melengkapi sikap berani, peduli, mandiri, teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Terus IPK 2.2.2 adalah menyatakan sikap berani, peduli, mandiri, teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, dan juga al-ahad. IPK 2.4.1 adalah menyatakan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. IPK 2.4.2 menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya.
KD 3.2 memahami makna al-maksudna al-mumin al-hayyu al-qayyum al-ahad. KD 3.4 memahami makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. IPK-nya 3.2.1 menganalisis makna al-maksudna al-mumin al-hayyu al-qayyum dan juga al-ahad. Terus yang selanjutnya IPK 3.2.2 adalah mengevaluasi makna al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum dan juga al-ahad. Terus IPK 3.4.1 mengecek makna diturunkan kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Terus IPK 3.4.2 adalah mengevaluasi makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. KD 4.2 adalah membaca al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum dan al-ahad dengan jelas dan benar. KD 4.4 adalah menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. IPK 4.2.1 adalah menggabungkan al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad dengan jelas dan benar. IPK 4.2.2 adalah menentukan al-asmaul husna, al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad dengan jelas dan benar. IPK 4.4.1 adalah mengaitkan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan IPK indikator pencapaian kompetensi 4.4.2 menentukan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran kooperatif teknik, metode demonstrasi, tanya jawab dan juga diskusi diharapkan siswa dapat mengevaluasi makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman, menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke anak-anakku, sekarang kita akan membahas mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 4. Yang pertama kitab apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Dalam kitab-kitab tersebut terdapat ajaran-ajaran terpuji. Ya, yang pertama adalah ajaran berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim wajib melaksanakan ajaran-ajaran terpuji ya, yang tertuang dalam Al-Qur'an, seperti melaksanakan sholat, seperti juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berzakat atau bersedekah, dan juga bermuamalah yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. Tuh ya. Jadi yang pertama, ajaran terpuji dalam kitab Allah yakni berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti salat berjamaah. Siapa yang suka salat berjamaah? Oke. Salat apa? Bagi Nah, ini contohnya ya, ajaran terpuji kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Kapan kita berdoa? Setelah selesai sholat fardu. Yang selanjutnya adalah berpuasa. Kapan kita berpuasa? Ini adalah salah satu akhlak terpuji kepada Allah, yakni melaksanakan puasa. Terus yang kedua, berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Nih, kita sesama manusia, antar manusia harus memiliki akhlak terpuji. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji terhadap sesama. Ya, perbuatan terpuji terhadap sesama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah sekarang ini, atau di lingkungan rumah, atau juga lingkungan umum. Nah, contoh dari
akhlak terpuji terhadap sesama, yakni yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan seseorang kita harus bersalaman. Siapa yang ke salim ketika pulang ke rumah? Oke, salimnya ke siapa? Kepada kedua orang tua, biasanya ya kepada ayah dan juga ibu. Contoh yang kedua, menolong teman yang atau menolong orang yang sedang kesusahan. Apabila kita melihat teman kita di sekolah, di jalan atau di rumah ternyata sedang kesusahan atau terjatuh, hendaknya kita menolong dengan membangunkannya, dengan mengobati lukanya sebisa kita. Kalau di rumah kita punya betadine, diobati lukanya dengan betadine, atau dibersihkan dulu lukanya supaya bersih, atau dikasih alkohol supaya bersih. Selanjutnya diberi hansaplast supaya lukanya cepat kering. Selanjutnya yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang ketiga, akhlak terpuji kepada hewan dan juga tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk hasil ciptaan Allah. Maka kita harus lindungi mereka dan juga sayangi mereka. Nah, contoh kita memiliki akhlak terpuji terhadap hewan, yakni dengan cara memberi makan hewan peliharaan kita. Apabila kamu di rumah, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa? Ayam, burung dara, kucing, kambing. Ada yang melihara angsa? Oke. Nah, hewan peliharaan kita harus kita kasih makan supaya mereka berlangsung kehidupannya, supaya mereka tumbuh sehat, tumbuh besar. Apabila sudah besar, ayamnya bisa kita manfaatkan nanti buat hari raya dimasak. Yang selanjutnya, contoh akhlak terpuji terhadap tumbuhan, yakni dengan menyirami. Di rumah bisa contoh ada bunga-bunga, ada tanaman bunga, tanaman buah, hendaknya kita siram. Siram itu sama saja memberi makanan kepada tumbuhan juga adalah makhluk Allah yang harus kita beri makan. Selanjutnya yang keempat adalah berperilaku terpuji terhadap diri. Akhlak yang keempat adalah akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Kita sebagai manusia harus menyayangi diri kita sendiri, ya. Nah, menyayangi diri kita sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan badan dan juga berpenampilan yang rapi dengan cara memotong kuku, menyisir rambut, mandinya dengan menggunakan sabun, sampo, gosok gigi. Itu sama berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya adalah memotong kuku. Siapa yang sering memotong kuku? Saya. Oke, sunahnya memotong kuku itu di hari Kamis sore. Jadi barang siapa yang memotong kuku di hari Kamis sore itu akan mendapatkan sunah. Dulu Nabi ketika memotong kuku itu di hari Kamis sore. Contoh selanjutnya adalah berhias diri. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri yakni dengan cara berhias diri. Dandan, merapikan pakaian, merapikan rambut, merapikan celana, sepatu dan lain sebagainya, itu adalah sebagian dari berperilaku terpuji terhadap diri. Oke. Terakhir, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya, amin ya robbal alamin. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Untuk lebih memahami, Pak Guru ada puzzle yang nanti Pak Guru akan bagikan di setiap kelompok untuk disusun menjadi sebuah gambar utuh. Ya, ini adalah potongan-potongan gambar yang sudah Pak Guru potong.
nanti ditempelkan di kertas yang kosong sehingga nanti bisa menjadi gambar yang utuh. Ya, paham? Kalau paham, Pak Guru bagikan. Semuanya udah dapat, sekarang Pak Guru persilakan untuk menyusun potongan-potongan gambar tersebut menjadi potongan yang utuh. Ayo, silakan. Oke, udah selesai semua? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan nanti mengisi formulir atau kerja kelompoknya nanti. Tolong diisi. Silakan diisi, nanti Pak Guru sambil mengisi nilai juga ya. Oke, yang sudah selesai silakan paparkan hasil diskusimu. Siapa yang ingin? Oke, dari kelompok ini dulu silakan. Berdiri. Terdiri anggota Juri, Tajul, Supir, Silam, Kamsana. Selanjutnya silakan. Dari anggota kelompok 2, anggota Sekretariat Rakyat yang materi kita membawa ajaran seperti kita menolong orang, kesimpulan kita harus menolong teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok selanjutnya silakan. Kami dari kelompok 1, anggota Adam, Eka, Adhar, Rizky, Delori, Rajul, Noval. Materi diskusi, Kitab Allah membawa ajaran terpuji.
Hasil diskusi. Gambar beribadah. Kita harus beribadah kepada Allah SWT. Oke, Oke, untuk kelompok selanjutnya sudah siap? Kami dari kelompok 3. Ketua Ulan, anggota Rohana Seha Mutiara Rahma Livia. Materi diskusi. Kita membawa ajaran terpuji. Hasil diskusi memberi makan hewan dan tumbuhan. Kesimpulan memberi makan hewan dan tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Kami dari kelompok 4 terdiri anggota Yuli, Tajul, Sahril, Syihab, Kamsana, Silvia, Maulidia. Materi diskusi, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Hasil diskusi berhias diri. Kesimpulan, kita harus memiliki akhlak terpuji pada diri sendiri. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Tolong nanti dikerjakan ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ayo silakan kumpulkan. Ya, terima kasih. Untuk memantapkan pemahaman kamu mengenai materi hari ini, Pak Guru sudah bikin ini ada ajaran terpuji kepada diri sendiri, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran terpuji kepada hewan tumbuhan, dan ajaran terpuji kepada sesama manusia. Pak Guru akan acak dengan gambar yang sudah Pak Guru siapkan kepada masing-masing kelompok. Nanti tugasnya dari setiap kelompok memasang gambar atau ajaran terpuji ini ke papan tulis yang sudah Pak Guru sediakan. Nanti tolong dipasang, ditempelkan di sini, nanti gambarnya di bawah. Nah, sampingnya dikosongkan untuk nanti memberi keterangan. Kira-kira gambar apa? Nanti diberikan keterangan di samping kanannya. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Guru bagikan.
untuk menempelkan ininya nanti ditaruh di sini di depan. Setelah itu nanti Pak Guru persilakan untuk memberikan keterangan. Gambarnya nanti ditaruh di samping kiri, keterangannya di samping kanan. Ya. Oke, udah siap? Ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi lebih memantapkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kelompok 1, silakan. Oke, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya silakan. Oke, pintar. Selanjutnya. Bahasanya apa? Oke, selanjutnya. Oke, bacanya apa? Memotong buku. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Tiga. Silakan kelompok 2. Oke, selanjutnya ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Silakan. Oke, bacanya apa? Sedang beribadah. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Oke, masih ada? Oke, tepuk tangan dulu dong. Tiga. Oke, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya apa ya? Silakan. Oke, bacanya apa? Memberi makan ikan. Memberi makan ikan pintar. Contoh selanjutnya. Oke, bacanya apa? Menyiram tanaman. Oke, pintar. Selanjutnya, masih ada contohnya?
Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan. Oke, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya apa ya, silakan? Oke, bacanya apa? Bersalin kepada orang tua. Contoh selanjutnya silakan. Oke, bahasanya apa? Membantu sesama teman. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, tadi sudah dilaksanakan, masing-masing kelompok sudah maju. Sekarang kita penguatan saja, kita ulas kembali. Ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Beribadah. Contohnya sholat, zikir. Selanjutnya, contoh ajaran terpuji kepada Allah. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya kepada orang tua. Contoh selanjutnya, teman. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Yang kedua, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya adalah mandinya pakai sabun, pakai sampo. Yang kedua, contohnya adalah membenarkan, membetulkan pakaian. Yang ketiga, kesimpulannya. Ayo, ada yang tahu kesimpulannya apa sih? Ajaran kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ajaran terpuji kepada Allah di antaranya adalah beribadah. Terus ajaran terpuji kepada sesama manusia adalah orang tua. Terus membantu. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Terus ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kesimpulannya adalah terima kasih karena sudah membantu Pak Guru dalam melakukan kesimpulan. Itu saja mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal post test dan juga nanti soal dari penilaian antar teman dan juga penilaian diri sendiri. Kapan? Oke, sudah selesai? Pak Guru kasih lembar penilaian antar teman atau penilaian sikap spiritual. Nanti selanjutnya
lembar soal penilaian keterampilan. Nanti tolong dikerjakan ya. Sudah selesai? Bukan. Itu tadi pembelajaran kita sudah kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Sekarang silakan dipimpin baca doa. Duduk siap. Mulai mulai. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.